Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa Jurnal Wicaksana Media Istana Kenegaraan dimanapun Anda berada, bersama saya Ali Nasrullah. Hari ini saya sedang berada di Batik Raja Samas, Jalan Penatusan Timur, Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Di tempat ini alhamdulillah saya sudah bersama dengan pemilik Batik Raja Samas, ada Bu Ais Rohaini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah kita pemirsa, saya akan berbincang mengenai apa sih Raja Samas ini dan bagaimana selama ini beroperasi dalam bisnis UMKM-nya. Nah Bu Ais, alhamdulillah nih saya bisa silaturahmi dengan Ibu, dan saat ini yang ingin kami tahu Bu mengenai Batik Raja Samas ini, latar belakang nama dan terinspirasi untuk membuka UMKM tentang batik ini seperti apa? Oke, selamat datang Mas di Batik Raja Samas. Jadi ini dulu saya kan base-nya nggak di sini, di Bandung. Nah dulu saya di Bandung ya sama lah punya usaha, kemudian jatuh. Nah di 2005 suami memutuskan untuk pulang, yuk pulang kampung aja gitu kan. Ya udah kita pulang kampung nih ke sini. Jadi bener-bener kita pulang kampung ke Maos ini, kita mau mulai dari nol nih Mas, dari istilahnya dari yang Back to zero ya. dari minus lah, bener-bener titik terendah lah pada saat itu kami, karena Tahun berapa Bu? itu 2005. Jadi di Bandung usaha saya tuh ekspor saya itu tertipu lah ya oleh salah satu negara. Jadi habis semua rumah habis. Jadi ibaratnya kita pulang tuh cuma baju di badan lah. Pulang ke sini sama suami gitu kan. Nah itu di 2005 dulu, di 2005. Jadi masih belum usaha, kita masih suami juga masih udahlah saya balik lagi jadi petani gitu, masih jadi petani. Saya juga masih jalan-jalan ngelihat apa sih peluang apa. Nah, ketika saya sering jalan-jalan saya melihat kok di Maos banyak pembatik ya gitu. Terus saya tanya, Mas kok banyak yang batik tapi kok nggak pernah terdengar kemana sih mereka sebenarnya jual gitu. Di tahun 2005 itu? 2005 ya. Terus suami saya cerita bahwa di sini memang dulu base pembatik. Oh gitu ya Mbak, berarti terinspirasi untuk kemudian muncul batik ini bernama Batik Raja Mas itu seperti apa? Raja Samas. Raja Samas ya? Nah ini kebetulan begitu saya melihat itu, kan saya mengubah nih batiknya apa ya namanya kan, otomatis harus karena harus ada ya, branding ya? Ada branding. Nah akhirnya karena saya berhubung baru melahirkan waktu itu, nama anak saya itu Rajasa dengan harapan. Kenapa saya kasih nama anak Rajasa? Saya teringat itu adalah salah satu gelar Raja Hayam Wuruk ya, yang ada Rajasanya. Saya berharap begitu batik ini lahir dia akan harum seperti Majapahit, seperti Rajasa. Dan akhirnya ya, sampai hari ini batiknya Bu Ais dinamakan Batik Raja Samas. Betul, Raja Samas. Kalau Mas itu dari Maos sebenarnya jadinya Raja Samas. Tapi akhirnya jadi Raja pemirsa, kita juga pengen tahu apa yang menjadi strategi ya dari Bu Ais nih, strategi mengenai setelah memproduksi batik ini, kemudian bagaimana nih yang tadi sudah jatuh bangun dan segala macam, kemudian terinspirasi dari lingkungan di Maos ini yang banyak pembatik tulis, kemudian Ibu membuat satu improvisasi lah boleh dibilang untuk kemudian melahirkan Batik Raja Samas ini di tengah pasar batik di Indonesia ini. Itu memang sih saya awalnya ketika saya hanya punya feeling dan saya percaya ini punya market, karena yang namanya handmade kan berbeda ya. Yes. Kemudian saya berpikir ini kalau ini kita nggak bisa jual lokal, karena kan selain saya biasa searching lah Mas, karena selain masyarakat Cilacap belum begitu paham akan batik, dan setelah saya tanya mereka maunya yang murah, meriah, terus yang warnanya gejreng, padahal kalau yang sebenarnya batik asli kan dia warnanya lebih soft. Jadi semakin soft, apalagi dari tumbuh-tumbuhan itu dia semakin kualitasnya semakin bagus dan harganya semakin tinggi gitu kan. Berarti saya harus berpikir lagi ini gimana nih cara saya harus memasarkan. Akhirnya ketika saya kan ini segmennya khusus ya, saya kan ini segmennya middle up, kita nggak bisa sembarang orang nggak mungkin akan langsung tertarik. Jadi saya mengubah strategi pemasaran saya itu dulu dari 2009 lah. Saya dari pameran ke pameran.
Jadi saya mulai berkelana exhibition to exhibition. Jadi saya ke kementerian, terus saya sounding, saya perkenalkan, saya presentasi gitu. Yeah. Untuk membawa bahwa ini loh, ini nih budaya Indonesia loh. Nah, waktu itu pas kebetulan di tahun 2009 itu waktu pas lagi mau diinikan kan jadi salah satu warisan budaya tuh. Batik sebagai Batik, dipatenkan. Dipatenkan. Nah, pada saat itu saya muncul, kemudian waktu itu kita punya sejarah dan bahwa ini betul loh, ini budaya yang ada di Cilacap gitu. Nah, ketika datang ke sini dulu dan memang pembatiknya juga ya di atas 50 tahun lah gitu kan. Bahwa membuktikan membuktikan bahwa itu ada turun temurun gitu, bukan yang baru belajar atau apa gitu. Jadi Bu Ois ini sebenarnya menyajikan satu produk batik yang mengandung nilai kearifan lokal, disajikan kepada publik dan memang segmentasi pasarnya khusus ya, bagi pecinta batik atau apa. Iya, kolektor gitu. Oke. Nah, pemirsa, batik Raja Samas ini merupakan salah satu produk UMKM yang ada di Cilacap, khususnya di Kecamatan Maos. Dan ini bisa kita jadikan sebagai sebuah ikon kebanggaan dari industri UMKM di Kabupaten Cilacap. Menyatakan hal ini, saya ingin tanya lagi nih sama Bu Ois. Kira-kira selama dari 2009 dengan strategi yang seperti itu sampai hari ini di tahun 2022 ini, bagaimana sih sentuhan pembinaan yang selama ini dirasakan oleh Bu Ois sebagai salah satu pelaku UMKM, khususnya di bidang industri batik tulis dan yang punya nilai kearifan lokal dan sejarah ini? Kalau misalkan hubungannya dengan pembinaan ya alhamdulillah sih ya kita saya selalu memaksa minta dibina. Iya. Saya memang langsung waktu itu lebih proaktif ya. Iya, lebih proaktif. Saya lebih sering memang ke Jakarta untuk meminta pembinaan, untuk meminta pelatihan lah atau minta apa karena saya merasa saya kurang di situ karena mungkin basic saya bukan basic dari seni kan. Yeah. Jadi ya alhamdulillah pemerintah pun menyambut baik karena mungkin ini adalah salah satu warisan budaya memang yang harus kita lestarikan. Jadi kita memang dibantu di pembinaan, kemudian dibantu di pemasaran juga. Kadang-kadang ya seringnya malah saya dari kementerian tuh dapat stand yang memang free, kemudian pernah beberapa kali pameran ke luar negeri sampai 30 negara gitu kan untuk batik ini. Kemudian ya banyak lah Mas, alhamdulillah gitu. Ada jadi memang care ya dari pemerintah gitu terhadap perkembangan batik Maos ini gitu yang saya rasakan. Ya. Baik, Bu Ois, ada satu yang menggelitik di saya ya terkait dengan bagaimana sih cara meramu atau mempertahankan tenaga kerja, terutama mengakomodir masyarakat sekitar tempat ini di Kecamatan Maos ini untuk diberdayakan. Apakah memang itu mengalir atau memang diseleksi dalam proses rekrutmen? Ini kan butuh keahlian khusus ya kalau membatik secara tulis ini ya, karena ini base produknya Bu Ois ini batik tulis. Strategi untuk mempertahankan karyawan atau tenaga kerja yang selama ini dikelola atau dipekerjakan lah ya oleh Bu Ois itu seperti apa? Ya, jadi awalnya tuh saya konsepnya kan pertama pemberdayaan masyarakat. Karena ini 2 desa, Maos Lor, Maos Kidul tuh hampir semua waktu itu tuh umur 40 tahun ke atas tuh semua pasti bisa batik. Mungkin ya sekarang yang umur 60-an lah, 60 ke atas tuh pasti bisa batik. Mungkin dari 40 ke sini baru dia nggak bisa batik karena kan memang lost generasi ya, karena mungkin merasa bahwa batik tidak punya masa depan seperti itu, jadi tidak diturunkan. Tergerus oleh kemajuan teknologi ya. Nah dari situ kan saya mulai berpikir, aduh ini bagaimana ya kalau misalkan lama-lama pembatik-pembatik yang sudah sepuh ini habis, saya habislah sudah gitu kan. Nah tapi alhamdulillah kita ada kerjasama ini dengan salah satu kementerian untuk terus melatih, membina. Jadi kita ada regenerasinya terus. Jadi sampai saat ini pun kita masih kerjasama dengan BDI ya, Balai Diklat Industri, Kementerian Perindustrian Jakarta. Jadi kita membina generasi muda untuk lebih mencintai batik. Jadi ya dari 2017 itu saya keliling-keliling ke seluruh Indonesia lah untuk melestarikan batik. Gimana caranya dan melestarikan batik. Dan alhamdulillah di Maos ini mungkin ya, kalau orang kan melihat bukti kali ya Mas ya. Setelah sekian hampir 12 tahun kemudian terbukti yang ikut dengan saya ya alhamdulillah lah, ekonomi mungkin agak naik, agak
lebih apa ya, ada Ada kemajuan. ya. Nah akhirnya kan orang mulai berpikir. Jadi sekarang ini saya punya pembatik yang muda-muda yang baru keluar SMK, dia datang ke sini, Bu saya pengen belajar batik Oke. lah, pengen ikut. Nah saya senang banget kalau seperti itu. Jadi Dan produktivitasnya juga semakin iya, tinggi ya. produktivitasnya Betul. semakin tinggi dan yang pasti ada regenerasi ya. Ya, Dan betul. regenerasinya itu mau sendiri, itu yang bikin saya senang gitu kan. Kalau pembatik saya banyak mas regenerasi, misalkan saya dengan Purbalingga, saya di sana mereka lebih aktif. Oke, dia gabung dengan saya, dengan Pangandaran gabung dengan semua, dengan gabung. Tapi kan kadang saya sedih ya, saya pengen orang Maos loh gitu lah. Nah Oke. sekarang alhamdulillah. Artinya pola pemberdayaan masyarakat ini juga menjadi satu concern tersendiri ya concern untuk tersendiri, dalam betul. ini. Nah, pemirsa, Bu Ais ini cukup lama melakukan kegiatan UMKM terkait dengan industri batik, terutama batik tulis. Nah, ada satu yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu Ais, bagaimana pola istilahnya pengembangan dalam sisi marketing atau pengembangan dalam sisi kreativitas, karena sekarang ini kan industri fashion di Indonesia sendiri kan belum begitu booming ya, kalau terutama urusan-urusan yang batik begini. Kelihatannya termasuk saya dan pemirsa dimanapun Anda berada juga masih hal yang agak belum familiar lah ya, Iya. kecuali kita sudah konsen. Nah, bagaimana pola dan strategi Bu Ais nih untuk pengembangan ke depan? Nah ini memang PR yang Iya. ini ya, PR yang cukup berat sebenarnya. Tapi saya terus berpikir. Jadi begini mas, kalau saya selama ini kan tahun-tahun kemarin saya selalu bikin untuk kolektor menengah. Tapi saya juga harus melihat, oh ternyata saya harus memperkenalkan batik dong ke generasi muda. Iya. Jadi saya mulai membuat batik dengan warna-warna yang ceria untuk Oke. segmen-segmen yang Dan itu bisa dilakukan ya dengan itu bisa dilakukan. Kita dengan trial warna, dengan trial ini, jadi bisa seperti itu. Kemudian untuk marketing, apalagi kemarin ya kita ada pandemi nih, Covid-19. otomatis exhibition kan tutup. lebih dari 3 tahun. Nah Mbak. itu saya mulai berpikir lagi gimana supaya kita tetap eksis, karena Oke. ternyata teman-teman banyak yang gulung tikar. Akhirnya saya mulai belajar untuk ke digital marketing. Jadi Oke. alhamdulillah batik Maos sudah bisa didapat lah lewat Tokped, lewat Shopee, lewat Blibli, lewat Padi gitu kan. Berarti Jadi kita punya ada sebuah improvisasi Iya, untuk harus. masuk di e-commerce ya, e-commerce, untuk iya. digital marketing ya. Betul. Saya juga bahkan tahun 2018 lah, saya dapat penghargaan juga dari ASEAN gitu kan. Bisa untuk ibaratnya sebagai UKM percontohan, waktu itu di Filipina kita di APEC untuk presentasi ini tentang batik Maos. Alhamdulillah ya. Saya dapat free Alibaba 1 tahun. Yang seperti itu kan peluang ya bagi kita. Betul. Nah itu yang terus kita jaga. Dan saya pun karena batik ini saya dapat beasiswa juga mas di Australia, di Flinders Yeah. University kan itu Untuk khusus batik, study batik ya. Study batik, jadi tentang pemberdayaannya. Jadi Oke. konsep-konsep pemberdayaan di sana dengan di sini. Ya alhamdulillah lah walaupun ini, tapi kan sesuatu banget ya bagi saya. Jadi saya memang tertarik terjunnya jadi maksimal lah istilahnya kan seperti itu. Jadi ya memang banyak sih alhamdulillah penghargaan untuk batik. Dan batik juga setelah ini kan saya harus berpikir juga mas, tidak bisa kain terus kan. Ya. Jadi saya ikut Indonesia Fashion Week waktu itu 2014, kemudian ikut lomba-lomba busana ya alhamdulillah lah. Walaupun tidak juara 1 tapi ya juara 2, juara 3 selalu Ya. dapat gitu. Baik, Mungkin belum Mbak. beruntung. Baik Bu Ais, cukup luar biasa ya perjuangan selama ini. Dan ya pemirsa, kita udah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Ais terkait dengan bagaimana beliau melakukan kinerja secara konsisten di industri batik berbasis UMKM ini, dan bahkan beliau punya berbagai kesempatan untuk mengembangkan pribadi maupun mengembangkan sisi marketing bisnis melalui berbagai hal. Nah, sebagai kesimpulan nih Bu Ais, kami mewakili seluruh pemirsa dimanapun berada ingin mendengarkan satu seruan lah ya, atau ajakan atau apapun itu dari Bu Ais kepada masyarakat pemirsa, khususnya bagi yang belum paham tentang batik atau yang belum hobi dengan batik seperti saya ini kan kadang
hobi kadang nggak hobi gitu, jadi nggak kurang konsisten. Nah, kami ingin mendengarkan apa sih harapan-harapan ke depan dari Bu Ais. Harapan saya sih untuk generasi muda nih Mas Iya. khususnya, karena batik itu kan akar budaya ya yang kita miliki. Belajarlah mencoba untuk mencintai apa yang ada gitu kan. Saya awalnya juga seperti itu, belajar mencintai, kemudian setelah mencintai pasti kita suka. Setelah suka kan pasti penasaran nih, ingin gimana nih di batik ini. Nah, cuma itu aja, jadi belajar mencintai produk lokal dan kalau bisa pakailah selalu produk lokal, karena saya yakin produk yang kita hasilkan itu pasti lebih baik, karena yang namanya batik dibuat kan dengan teliti, Dengan sentuhan hati juga ya. hati. Jadi auranya kan ada, jadi nggak beda lokal dengan hasil mesin dan batik tuh jauh banget Nay. Jadi cintailah produk sendiri kalau saya. Baik, terima kasih Bu Ais. Sama-sama. Semoga UMKM Batik Rajasa Mas di Maos Cilacap ini bisa terus eksis, Amin. terus berkembang, dan kita bisa selalu melestarikan kearifan lokal khususnya dengan batik yang menjadi khas milik Indonesia. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perbincangan saya dengan Ibu Ais sebagai pemilik, pelaku, dan praktisi UMKM di bidang batik, terutama batik Rajasa Mas di Maos Cilacap. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Terima kasih. Salam kerukunan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.